Hati-hati buat kalian semua nasabah ShopPayLater dan Shopee Pinjam. Apalagi kalau kamu lagi galbay di ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini, karena pasalnya kita bisa dibawa ke juru hukum jika tidak bisa membayar pinjaman kita di ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah benar sih seperti itu? Karena seperti yang kita tahu, apalagi kamu di nasabah ShopPayLater yang saat ini sedang galbay kan, pasti kamu pernah diancam kan oleh desi ShopPayLater, katanya kita akan dibawa ke juru hukum jika kita tidak membayar pinjaman kita di ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini, atau lebih tepatnya jika kita tidak sanggup membayar pinjaman kita. Nah, pasti kamu karena nasabah ShopPayLater dan Shopee Pinjam ketika membaca pesan tersebut itu takut, itu panik. Apalagi buat kamu yang baru pemula atau baru galbay di ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan kasih tahu kalian atau saya akan bongkar faktanya. Apakah benar sih kita ini bisa dibawa ke juru hukum oleh desi ShopPayLater oleh pihak ShopPayLater? Simak saja video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di tab komunitas setelah ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan tentang yaitu resiko galbay ataupun gagal bayar di ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini. Lebih tepatnya, apakah benar kita bisa dibawa ke juru hukum? Jawabannya itu tidak benar. Kenapa? Karena resiko galbay atau galbay di pinjol legal ya, itu perdata, bukan pidana. Nah, maksudnya perdata itu nama kita hanya masuk slik OJK saja. Tidak ada unsur berkaitan dengan pidana. Tapi tunggu dulu ya. Meskipun perdata, tapi kalau kalian melakukan hal yang melanggar seperti menipu dan lain-lain ya, itu jelas kan bisa dibawa ke juru hukum ataupun bisa dibawa ke jalur pidana. Contohnya bagaimana, Bang? Contohnya seperti ini. Kalian melakukan nih pinjaman di ShopPayLater dan Shopee Pinjam. Nah, kalian galbay di pinjol ShopPayLater dan Shopee Pinjam. Nah, kalian berpikir, kalian ini tidak bisa dibawa ke juru hukum ataupun tidak bisa dibawa ke jalur pidana. Nah, kalian tenang-tenang aja. Tiba-tiba kalian bisa dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Lah, kok galbay di ShopPayLater dan Shopee Pinjam bisa dibawa ke juru hukum? Katanya tidak bisa dibawa ke juru hukum. Lah, jelas bisa dibawa ke juru hukum kalau kalian menggunakan data palsu. Seperti misalnya KTP palsu atau informasi palsu lah. Kalau mengenai konter itu bukan ya, intinya seperti KTP palsu. Nah, seperti KTP palsu itu jelas kamu bisa dibawa ke juru hukum. Kenapa? Karena itu ada pasalnya. Ya jelas pasalnya memalsukan alamat kalian sendiri. Jadi sudah jelas kan bisa dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Tapi kalau kasusnya seperti ini nih, misalnya kamu galbay di ShopPayLater dan Shopee Pinjam menggunakan data pribadi kamu sendiri, informasi pribadi kamu sendiri, dan galbay ini di ShopPayLater, entah itu utang kamu belasan juta atau puluhan juta, fix kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Kenapa? Mau utang kamu belasan juta, mau utang kamu puluhan juta, risiko terberatnya itu hanya perdata, bukan pidana. Lebih tepatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Nah, buat kamu nasabah ShopPayLater dan Shopee Pinjam, apalagi yang saat ini sedang galbay ya di pinjol ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini, kamu nggak perlu takut. Itu jawabannya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini kamu bisa merasa lebih tenang, kamu bisa merasa lebih baik. Dan buat kamu juga ingin menanyakan sesuatu atau butuh pertanyaan, silahkan tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Oke, jadi mungkin saja saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.